Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan suatu secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam puji dan Muhammad selalu kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahkan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Dan alhamdulillah seluruh ulama mengatakan hadis ini betul-betul sahih, pernah terjadi pada Jumat kita Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang meninggal tahun 68 Hijriah di kota Taif. Abdullah bin Abbas pernah bercerita, mararna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famararna bi qabrain. Ketika kami sedang berjalan dengan Rasul, kami melewati dua kuburan. Fi ha'idin min hifatil Madinah. Yang waktu itu dua kuburan ini berada di belakang tembok yang ada di kebun yang ada di kota Madinah. Berarti kejadian bukan di baki kuburan umum Nabawi, tapi di luar tadi. Fa'au Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi berhenti di depan dua kuburan tadi. Fawaqafna khalfah. Maka kata Abdullah bin Abbas, kami pun berhenti dan berdiri di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu langsung Nabi berkata, Rasulullah bersabda, hadani rajulani yu'adzabani fi quburihima bi'adzabin syadidin bidzambin hadid. Nabi langsung menunjuk dua kuburan tadi. Hadani rajulan, kata Rasul, dua kuburan ini laki-laki dua-duanya. Yu'adzaban, kedua-duanya sedang diazab, disiksa oleh Allah. Bi'adzabin syadidin bidzambin hadid, dengan siksa yang sangat berat. Keduanya disiksa dengan siksa yang sangat berat. Bidzambin hadid, dengan dosa yang dianggap kecil di masa hidupnya. Lalu Rasulullah menunjuk, amma hada, yang satu ditunjuk sama Nabi Muhammad, karena la yastanzih dengan bau. Ini yang satu ini disiksa oleh Allah dengan azab yang berat, dengan dosa yang dianggap kecil, la yastanzih dengan bau. Saat hidupnya dia ini, dalam riwayat Imam Bukhari, la yastanzih dengan bau. Kalau buang air kecil suka mabrak, terbuka di depan umum, dia tidak mau dia keluar. Riwayat Imam Muslim, la yastanzi, dia tidak istinja kalau buang air kecil. Riwayat Imam Abu Dawud, la yastabri, artinya tidak bersih. Ini disebutkan la yastanzi, la yastabir, la istimrar. Yang satu riwayat nabrak di depan umum, dia tidak mau dia keluar. Yang kedua, tidak istinja kalau bawa air kecil. Yang ketiga, tidak bersih. Wa amma hadza, lalu ditunjuk satu lagi sama Rasul, kana yu'din nasa bi lisani wa yamshi bainahum bin namimah. Kalau ini yang satu lagi ditangkap saat ini dalam kuburnya, karena yu'din nasa bi lisani, suka menyakiti orang dengan lisannya. Wa yamshi bainahum bin namimah, dimanapun dia berada membuat orang bermusuhan, menjadi provokator. Orang ini menjadi provokator, yang tadinya bersatu menjadi bermusuhan, yang tadinya damai menjadi goncang, menjadi gontok-gontokan. Orang ini adalah kerjaan. Dua-duanya sedang disiksa dengan azab yang berat di dalam kubur mereka. Fa'akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasul menceritakan itu, akhadha Nabi, jadi datang ratu-ratu. Rasulullah mengambil pelepah korma yang saat itu ada di kebun itu. Diambil pelepah korma yang tentunya begitu sulit mengambil pelepah korma itu. Dengan susah payah Rasulullah mengambil. Nanti di riwayat Abu Dawud, Rasul menyuruh Bilal bin Rabah untuk mengambil pelepah korma. Ini diambil pelepah korma. Fasyaqaha nisfain, pelepah korma yang masih basah tadi, fasyaqaha nisfain, dibelah dua. Fabaraza fi kulli qabrin wahidatan minha. Setelah dibelah satu, ditanamkan di kuburan yang satu lagi,
satu lagi ditancapkan. Fakulna, para sahabat yang itu berkata, hal yang faudari ya Rasulullah, apa yang melakukan ini ya Rasulullah? Apakah ada manfaatnya berupa korma itu mengancamkan di atas kubur mereka berdua? Nabi menjawab, nah iya, la'allaha yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Semoga pelepah korma ini akan bisa meringankan siksa yang ada di dalam dua kubur orang ini selama dia masih basah. Rawahul Bukhari, wa Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Seluruh ulama sepakat hadis itu sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari hadis yang singkat ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, ternyata kita disunahkan kalau jalan melewati kuburan, saat jalan kaki kita bisa berhenti sejenak untuk mendoakan mereka. Assalamualaikum paling tidak. Seperti kita saat bertemu semasa hidup, saat kita berpapasan disunahkan salam, saat mereka sudah meninggal pun kalau dia muslim disunahkan untuk bersalam. Yang kedua, Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita kubur itu ada kehidupan. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat jalan di kuburan kayaknya sepi, tidak ada apa-apa. Pada hakikatnya di dalam ada kenikmatan, ada juga bala, ada juga siksa. Di dalam kubur itu ada yang sedang nikmat karena dijadikan kuburnya Allah melihat dia taman-taman surga. Tapi ada juga yang berteriak karena siksa. Semoga orang-orang tua keluarga, orang-orang kita yang meninggal dunia kuburnya dijadikan Allah melihat dia. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ternyata terbanyak kata Abu Hurairah ketika mereka di sini, beliau mengomentari ini, inna aghlabal adab fil qabri, sungguh terbanyak siksa di dalam kubur yang Allah berikan kepada ahli kubur karena dua. Yang pertama istinja, urusan buang air kecil. Maka perhatikan buang air kecil kita jaga, jangan sampai tidak istinja, jangan sampai kita tidak bersih di dalam buang air kecil. Yang kedua, disebab karena sebab lisan. Maka hati-hati lisan ini ataupun tulisan kita di grup di media sosial. Kalau memang baik silahkan ucapkan, tulis. Tapi kalau tidak, hati-hati, itu akan menjadi sebab kita kena azab di dalam kubur. Usahakan, Rasul mengatakan mengkana billah wa billah pada khairan aw yasmut. Hendaklah berkata yang baik, mengandung kebaikan, mengandung perdamaian, tidak merendahkan orang, tidak menghinakan orang. Orang yang seperti ini insya Allah akan dijaga di dalam azab kubur mereka. Hikmah selanjutnya, Rasulullah mengambil bahkan atau pelepah korma untuk memberikan keringanan siksa mereka berdua. Ternyata ada anjuran untuk kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Paling tidak satu pekan sekali saat kita sholat Jumat. Tapi wajib membaca Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Sebagai penutup yang terakhir, ternyata tasbih tahmid yang kita baca ini bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Jangankan tasbih tahmid kita, tasbih tahmidnya permohonan itu saja bisa meringankan beban ahli kubur. Karena Rasulullah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah dan surat As-Saff, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Surat Al-Jumu'ah yusabbihu lillah. Ternyata permohonan-permohonan ini semua bertasbih kepada Allah. Tasbihnya bisa meringankan ahli kubur. Bagaimana kalau kita yang bertasbih? Bagaimana kalau kita yang berzikir? Bagaimana kalau kita yang berdoa untuk keluarga kita? Insya Allah doa-doa tasbih yang kita baca menjadi peringan siksa keluarga kita, bahkan menjadi sebab kubur mereka menjadi taman-taman surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya sekali. Iya. Sudah 2 tahun. Baca 3 bulan lah. Maka dia 3 bulan, 6 bulan, setahun lagi 3 bulan lagi. Belum direktur. Habis. Sini. Kalau makanan bisa bisa. Aku dah habis. Masih ada lagi. Iya. Nggak ada HP. Terus. Ya ujungnya apa? Ayo, Ustaz. Kita ke samping.